Halo adik-adik mahasiswa, bertemu lagi dengan saya Ibu Putu Devi Yustisia Utami. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana, pengajar mata kuliah Hukum Perbankan. Pada kesempatan kali ini, di video pembelajaran ini, saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari materi selanjutnya, yakni mengenai bank sentral. Jika pada materi sebelumnya adik-adik sudah mempelajari mengenai jenis-jenis bank, yang salah satunya adalah bank sentral, pada pertemuan kali ini kita akan membedah mengenai bank sentral yang ada di negara Indonesia. Apa itu bank sentral, kemudian apa tugas dan kewenangannya, apa fungsinya, dan lain sebagainya. Mari kita segera mulai perkuliahan pada video pembelajaran kali ini. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Mohon ditunggu. Baik, kita segera masuk ke materi, di mana materi kita pada video pembelajaran kali ini adalah mengenai bank sentral, yang khususnya adalah bank sentral di negara Indonesia. Kita mulai. Nah, apa itu bank sentral? Jadi ketika adik-adik mempelajari mengenai jenis-jenis bank, ada yang menyebutkan bahwa salah satu jenis bank adalah bank sentral. Jadi apa itu bank sentral? Kita akan bahas. Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan. Berbeda dengan bank-bank pada umumnya yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan usaha menghimpun dana, menyalurkan dana, dan menjalankan jasa-jasa perbankan lainnya, kalau bank sentral itu adalah lembaga negara yang kewenangannya adalah mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, kemudian merumuskan sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan. Fungsi utama dari bank sentral itu adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara. Jadi bukan bank yang melaksanakan kegiatan secara khusus untuk menghimpun, menyalurkan, dan memberikan jasa lainnya, tapi bank sentral itu merupakan lembaga negara yang mengeluarkan alat pembayaran, merumuskan sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan. Kemudian jika kita bahas bank sentral di Indonesia, apa yang lembaga negara yang menjadi bank sentral di Indonesia? Tentu saja jawabannya adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan bank sentral, ya, di mana Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia berdasarkan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 3 bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Apa dasar hukum dari bank sentral ini? Kita bisa lihat bahwa dasar hukum dari bank sentral itu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan pertama dari Undang-Undang Bank Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Bank Indonesia. Ya, jadi sudah mengalami 2 kali perubahan. Nah, jika kita lihat Bank Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia itu adalah bank sentral dari Republik Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lainnya kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Kemudian, apa fungsi dari Bank Indonesia? Kita akan lihat. Jika adik-adik membuka Undang-Undang Bank Indonesia, maka akan melihat fungsi dari Bank Indonesia. Dia memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas keuangan nasional, kemudian melaksanakan kebijakan moneter, kemudian melakukan pengaturan pembinaan dan pengawasan perbankan, kemudian memberi nasihat kepada pemerintah di bidang moneter dan keuangan, melancarkan pembiayaan pembangunan ekonomi, mendorong pengembangan sistem perbankan yang sehat. Nah, fungsi Bank Indonesia selain sebagai bank sentral, dia memiliki fungsi sebagai bank sirkulasi. Apa sih bank sirkulasi? Itu adalah bank yang
bertugas memiliki fungsi mengatur peredaran keuangan suatu negara. Kemudian ada bank to bank. Fungsi bank to bank itu adalah mengatur perbankan di suatu negara. Dan lender of the last resort, yaitu sebagai tempat peminjaman yang terakhir, sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Bank Indonesia. Ya. Nah, pelayanan yang diberikan oleh Bank Indonesia ini lebih banyak diberikan kepada pihak pemerintah dan dunia perbankan. Jadi, ketika Bank Indonesia sebagai tempat peminjaman yang terakhir atau peminjaman dana, bukan masyarakat umum yang melakukan peminjaman dana kepada Bank Indonesia, melainkan pihak pemerintah dan pihak perbankan. Dengan kata lain bahwa nasabah Bank Indonesia dalam hal ini lebih banyak itu adalah lembaga perbankan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ada perbedaan antara bank umum, bank perkreditan rakyat dengan bank sentral. Kalau bank umum dan bank perkreditan rakyat itu nasabahnya adalah perorangan atau masyarakat luas, di mana kegiatan usahanya menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa-jasa perbankan lainnya. Kalau bank sentral itu nasabahnya adalah pihak perbankan, pihak pemerintah, di mana kegiatan usahanya bukan menghimpun, menyalurkan dana, serta memberikan jasa-jasa lainnya seperti safe deposit box dan lain sebagainya itu, tapi fungsinya adalah kegiatan usahanya adalah mengatur peredaran uang di suatu negara, mengatur dan mengawasi bank, kemudian memberikan pinjaman kepada pihak-pihak perbankan lainnya. Mudah-mudahan bisa dipahami apa itu bank sentral, di mana bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Nah, selanjutnya mengenai tujuan dan tugas dari Bank Indonesia. Tujuan dan tugas pokok dari Bank Indonesia adik-adik bisa lihat pada ketentuan pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia, di mana tugasnya adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang terakhir adalah mengatur dan mengawasi bank. Jadi, fungsi fungsi Bank Indonesia dalam dunia perbankan itu adalah untuk mengatur dan mengawasi bank sesuai pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia. Nah, kita akan bahas satu persatu. Bank Indonesia sebagai pelaksana kebijakan moneter itu kegiatan yang dilakukan adalah berupa menetapkan sasaran moneter, pengendalian moneter, melaksanakan kebijakan nilai tukar, mengelola cadangan devisa dari suatu negara. Kemudian, Bank Indonesia sebagai pengatur sistem pembayaran itu adalah untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan atas penyelenggaraan jasa pembayaran. Mewajibkan penyelenggara jasa pembayaran menyampaikan laporan kegiatan, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Jadi Bank Indonesia yang menetapkan bahwa kita bisa menggunakan uang rupiah dengan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran, bisa menggunakan e-money sebagai alat pembayaran. Dan dia berwenang mengatur sistem clearing antar bank serta berwenang untuk mengeluarkan dan menyebarkan uang rupiah. Jadi yang berhak untuk mencetak uang kemudian mengeluarkan dan menyebarkannya adalah hanya bank sentral, yang di Indonesia itu adalah Bank Indonesia. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian ada kewenangan Bank Indonesia dalam pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia sebagai pengawas bank. Kenapa nih diwarnai warna merah gitu ya? Sebentar kita akan bahas. Di mana yang dimaksud Bank Indonesia sebagai pengawas bank, dia memiliki kewenangan untuk memberi dan mencabut izin usaha bank. Kemudian melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung kepada bank di Indonesia, jadi dapat melakukan pengawasan. Kemudian menetapkan ketentuan perbankan, serta mewajibkan bank menyampaikan laporan pemeriksaan kepada bank itu sendiri. Nah, kemudian berkaitan dengan tugas Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan, disebutkan dalam pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang, di mana pembentukannya ini paling lambat adalah 31 Desember tahun 2022.
Kemudian setelah Undang-Undang Bank Indonesia dilakukan perubahan gitu ya, disebutkan bahwa pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor keuangan yang independen dan dibentuk oleh undang-undang yang dibentuk selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Jadi, berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia untuk mengawasi dan memeriksa bank itu oleh Undang-Undang Bank Indonesia sendiri itu telah diberikan mandat kepada lembaga lain untuk melakukan pengawasan bank, di mana dalam pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia yang pertama disebutkan pengawasan akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, yang kemudian dalam undang-undang perubahannya juga disebutkan akan dilakukan oleh lembaga pengawasan keuangan yang independen. Jadi sebenarnya tugas pengawasan bank tidak lagi berada dalam ranah Bank Indonesia, ranah kewenangan Bank Indonesia. Nah, jadi siapa yang melakukan pengawasan bank saat ini? Kita akan bahas. Apakah Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan? Sebagaimana kalian lihat pada ketentuan pasal 34 akan diberikan kepada lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, maka jawabannya yang melakukan pengawasan saat ini adalah Otoritas Jasa Keuangan. Jika kita lihat, perubahan kedua Undang-Undang Bank Indonesia menyatakan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap bank saat ini adalah yang akan melakukan pengawasan bank adalah lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen yang selamat-lamatnya dibentuk pada tanggal 31 Desember tahun 2010. Nah, akhirnya pada tahun 2011 gitu ya, dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan dengan dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK itu adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Di mana OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, seluruh sektor jasa keuangan yang termasuk di dalamnya juga adalah perbankan. Maka, ketika tadi kita mempelajari siapa yang mengatur dan mengawasi bank, yang awalnya berada dalam ranah Bank Indonesia, namun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, maka yang berwenang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyidik lembaga perbankan itu adalah Otoritas Jasa Keuangan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, apa saja yang menjadi objek pengawasan dari OJK? Kalau adik-adik lihat ada di pasal 6 Undang-Undang OJK, yang menjadi objek pengawasan OJK itu adalah sektor perbankan, kemudian sektor pasar modal, kemudian sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau kita lihat kewenangan OJK terhadap pengawasan bank, dia mengatur dan mengawasi kelembagaan bank, kemudian mengatur dan mengawasi kesehatan bank, kemudian mengatur dan mengawasi aspek kehati-hatian bank, serta melakukan pemeriksaan bank. Kemudian, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Hal itu terbukti di pasal 55 Undang-Undang OJK pada ayat 2 menyebutkan sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Hal ini berarti pengaturan dan pengawasan sektor perbankan mulai diperankan oleh OJK sebagai lembaga yang independen setelah tanggal 31 Desember 2013. Ya,
Seperti itu kira-kira adik-adik. Nah, ketika kalian tadi mempelajari mengenai bank sentral, kemudian mengetahui bahwa kewenangan bank sentral berdasarkan pasal 8 itu salah satunya adalah mengatur dan mengawasi bank, yang kemudian oleh pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia sebenarnya telah didelegasikan kepada lembaga sektor jasa keuangan gitu ya. Maka sudah beralih bahwa mengatur dan mengawasi bank itu yang awalnya merupakan kewenangan dari Bank Indonesia menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga perbedaan Bank Indonesia dan OJK itu adalah sebagai berikut. Kalau Bank Indonesia dia bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, kalau Otoritas Jasa Keuangan dia fokus pada pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan. Kemudian kalau Bank Indonesia itu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, kalau OJK dia mengatur perbankan secara langsung. Jadi dia memiliki kewenangan untuk memeriksa perbankan secara langsung. Ya. Kalau Bank Indonesia dia menjaga stabilitas sistem keuangan, kalau OJK dia melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Baik, demikian materi kita hari ini mengenai bank sentral, di mana bank sentral di negara Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia atau biasa disebut dengan Bank Indonesia. Yang kewenangannya diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia, yakni mengatur sistem pembayaran, menjaga stabilitas kebijakan moneter, dan khusus untuk kewenangan mengatur dan mengawasi bank, per tanggal 31 Desember 2013 telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Demikian ya, kira-kira video pembelajaran kita kali ini mengenai bank sentral. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Dadah!